Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam salam jumpa warahmatullahi. kembali kita di Jumhaka sore hari ini, di hari Rabu, hari Kamis ya. Hari ini hari Kamis, di tanggal 17 Oktober 2024. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan barokahnya kepada kita sekalian. Kita dapat hadir bersama-sama di Gemhaka sore hari ini di tengah-tengah kesibukan kita sekalian beraktivitas ya dari pagi, siang sampai sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, berbahagia sekali kita bisa selalu diskusi, bersilaturahmi, kemudian kita juga saling akrab diri ya untuk sama-sama bersama di KLPI. Sore hari ini seperti biasa Bapak Ibu kita akan belajar yaitu eh, diawali dengan pembacaan buku bijak. Dan untuk yang membacakan pada sore hari ini sesuai dengan agenda jadwal yang telah tersusun yaitu akan disampaikan oleh Ibu Dede Raningsih. Beliau adalah Ketua HK dari Majalengka dan tentunya sudah menjadikannya juga ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu Bapak Ibu eh, tata tertib yang disediakan yang biasa kita lakukan untuk selalu ditaati ya. Mic-nya nanti di mute. Terima kasih ya udah semuanya sudah tes. Kemudian juga senantiasa kita nanti waktu dimanfaatkan seefektif mungkin karena kita punya waktu 1 jam kita isi dengan pembacaan buku bijak dan juga berdiskusi. Nah untuk itu tidak berlama-lama, mari kita dengarkan bersama penyampaian buku bijak yang akan disampaikan oleh Ibu Dede Raningsih. Kepadanya kami persilahkan. Ya, makasih Manandang yang telah memberikan kesempatannya dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bermanfaat dalam perkumpulan ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pertama-tama mungkin di sini ada yang masih belum kenal ya gitu ya. Biarkan gini kalau kita minimal kita tahu, kita kenal pasti akan lebih sayang dan lebih akrab gitu ya. Saya itu Ibu Dede Raningsih berasal dari Cikijing Majalengka, yaitu Ketua HK Majalengka ya. Eh, Domisilinya itu yaitu tepatnya di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, bersamaan dengan Pak Ustadz Ibrahim. Alhamdulillah kemarin juga ada yang dari Bandung ya bisa berkunjung, alhamdulillah gitu ya. Nah, saya sekarang akan bacakan yaitu buku bijak hari ini. Kenapa kita harus belajar buku bijak? Karena dengan buku bijak ini menjadi tuntunan buat kita untuk di dalam menjalankan bisnis KLPI ini. Kenapa kita harus belajar buku bijak? Karena nanti insya Allah kita kalau udah kita pensiun, maka kita ditakdirkan sama Allah banyak uang, maka kita akan menggunakan uang atau menjadi orang kaya yang bijak. Jangan sampai kita orang kaya yang tidak bijak gitu ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin hebat belum tentu bijak, tapi pemimpin bijak udah pasti hebat. Nah, itu udah pada udah familiar ya, udah kita bahas setiap hari. Jadi kita itu lebih baik bijak dulu baru hebat daripada hebat dulu nanti bijak. Jadi itu dua-duanya sebetulnya penting. Tapi yang lebih penting itu adalah kita itu harus bijak. Nah, ciri pemimpin bijak yaitu berlari dengan tujuan. Nah, kalau kita berlari dengan tujuan itu berarti kita fokus. Fokus dengan apa yang kita tuju, tidak istilahnya impang ke kiri ke kanan atau ke belakang, jangan, apalagi ke belakang. Kita berlari dengan tujuan itu fokus, yaitu tidak bertinju sembarangan, yaitulah kita fokus. Kita jangan sampai tergoda dengan yang lain-lain
ke kiri ke kanan, ada yang ngajak ke sini, ikut ke sini, ngajak ke sini, ikut lagi ke sini. Makanya kita harus fokus dan tidak bertinju sembarangan. Harus kita menjalankan sesuai prosedur yang ada gitu ya. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, dengan sekarang kita belajar buku bijak, belajar kita menjadi orang bijak, yaitu salah satunya untuk melatih kepemimpinan kita. Karena alhamdulillah dengan adanya buku bijak ini, dengan adanya buku bijak, sedikit-sedikit bisa merubah karakter kita yang tadinya misalkan cepat marah atau cepat kesel, alhamdulillah gitu ya, dengan belajar buku bijak kita sedikit-sedikit bisa merubah karakter kita. Alhamdulillah ya. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Di sini di KLPI kita itu bisnis mencapai kesuksesan itu dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu kita persiapkan yang pertama itu kita sehat tubuhnya, juga kita harus sehat pula batinnya, yaitu kita harus karena jangkanya yang lama itu kita harus sabar, kita harus telaten, kita harus rajin, kita harus jangan menyerah lah. Yang penting kita harus tetap semangat gitu, biar walaupun jaraknya jauh, tapi kita nggak merasa capek kalau kita bareng-bareng, gotong royong, sehingga kita mencapai kesuksesan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jaga di sini kan soal harus jagalah stamina. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Maksud di sini kita di awal-awal semangat, semangat karena diajak diberikan harapan, semangat. Nah, terus nanti ada hambatan sedikit aja kita lep lagi semangatnya gitu. Tapi kita harus tetap semangat. Kita harus selalu melatih diri kita supaya tetap semangat gitu ya. Cara jaga stamina yaitu andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan itu udah pasti, karena apapun cita-cita kita, apapun pekerjaan kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan akan sia-sia. Karena sekeras apapun kerja kita, kalau tanpa pertolongan Allah itu tidak akan ada apa-apanya. Yang kedua itu doakan goal, strategi, tim, dan juga doakan leader. Ya, kita selama kita apa sih di setiap Zoom, baik ada Zoom buku bijak atau misalkan Zoom yang umum malam, kita selalu berdoa. Semoga goal kita cepat, semoga strateginya yang bagus, yang menghantarkan kita ke pensiun dini gitu ya. Begitu juga kita doakan tim supaya tetap kompak, gotong royong gitu ya. Doakan leadernya pada sehat, pada amanah gitu ya. Nah, terus yang keempat itu percaya perusahaan. Udah jelas kalau kita nggak percaya perusahaan, nggak mungkin kan ikut di bisnis KLPI ini. Kita doakan perusahaannya tetap jaya dan amanah terus gitu ya. Kemudian yang kelima itu percaya sistem. Karena di sini di KLPI sistemnya udah begitu bagus. Dengan sistem susun rapi akan membawa kita kepada kesuksesan yang cepat. Insya Allah, apalagi kalau semuanya gotong royong, kita kerja keras bareng-bareng, saling menyumbangkan istilahnya. Kalau di sini kan susun rapi itu walaupun misalkan seorang dapat 10, seorang dapat 10, seorang dapat 10, kan nantinya dikumpulkan sehingga akan cepat terbentuk susun rapi itu sehingga kita akan cepat mencapai pensiun gitu ya. Nah, terus percaya leader. Udah, kalau misalkan kita nggak akan percaya ke leader, mau ke siapa? Karena leader lah yang memberikan ilmu, yang memberikan peluang kepada kita, yang membimbing kita. Makanya kita harus percaya kepada leader. Kalau nggak percaya ke leader, mau ke siapa gitu ya. Nah, ikuti prosedur yaitu yang seperti tadi,
Jangan sampai kita itu keluar dari prosedurnya karena akan celaka. Nah, kalau kita mengikuti prosedur maka akan selamat cepat ke tempat tujuan kita yang kita harapkan. 8 yaitu komitmen dan persistence, yaitu berkualitas kita ya. Yang ke-9 yaitu nempel. Maksud di sini ya udah jelas tadi nempel ke Allah atau ke Tuhan itu udah jelas. Di sini juga kita harus selalu nempel ke perusahaan. Apapun yang diberikan, sistem dari perusahaan kita ikuti. Itu udah yakin itu yang terbaik yang diberikan oleh perusahaan. Nempel pula kepada leader-leader, kepada eh, penasehat, kepada pembina, itu semua kita nempel terus. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Kita tidak tahu detik yang akan datang, menit yang akan datang, jam yang akan datang, ataupun misalkan hari, minggu, bulan, itu semuanya rahasia ilahi. Kita mah hanya berusaha, karena hanya Allah yang menentukan segala-galanya. Makanya kita harus terus berdoa, sekeras apapun kerja kita, kalau tanpa diikuti dengan doa, maka tidak akan tercapai dengan baik, dan belum tentu kita akan sukses kalau misalkan kita tidak mengandalkan doa kepada Tuhan ya. Nah, di sini ada pemimpin yang fokus dengan goal, tidak mudah, yaitu kecewa, capek, males, kesal, dan bosan. Karena semua ini seperti kecewa, capek, males, kesal, bosan itu akan merampas semua cita-cita kita, akan merampas semua langkah kita. Nah, maka ya alami sih memang di kehidupan kita kecewa pasti ada, capek pasti ada, males itu pasti juga ada, kesel dan bosan. Tapi setidaknya kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit kecewa, capek, males itu karena semuanya akan merampas kebahagiaan kita dan akan merampas tujuan hidup kita. Nah, mungkin untuk pendahuluannya sekian ya. Kita masuk ke buku bijak tanggal 17. Buku bijak tanggal 17 sekarang ini sebetulnya tadi pagi itu udah bagus banget dibahas oleh Bunda Esther, udah begitu gamblang, udah begitu wah pokoknya mah nggak bisa diomongin, udah begitu hebat gitu ya. Kalau Bu Esther udah bicara, wah saya tuh sampai terkesima. Cuman barangkali di sini ada yang tadi nggak bisa ikut ya, ataupun misalkan yang udah ikut pun tadi pagi, mungkin ini saya hanya untuk mengingatkan kembali itu ya, untuk belajar lagi. Karena kalau kita sering mendengar, kalau kita sering membaca, maka akan selalu ingat gitu ya. Nah, di sini di tanggal 17, lebih baik sesuap nasi disertai ketentraman daripada makanan lezat berlimpah-limpah disertai pertengkaran. Yang dimaknakan sama saya di sini, saya artikan bahwa kesederhanaan itu adalah lebih enak gitu ya. Kesederhanaan lebih enak, lebih baik dan lebih tentram. Contoh kalau misalkan di keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita pada soleh, pada nurut, pada bersyukur, menerima apa adanya, walaupun dalam keadaan sederhana, seadanya, maka akan kita syukuri dan kita akan nikmati, maka akan bahagia, akan tentram. Daripada yang berkelimpahan segala banyak di rumah, istilah kalau di Sunda teh mah juru di apa bro di juru bro di pantau tapi untuk bahagia gitu ya. Maksudnya kalau di sini misalkan harta banyak, makanan yang enak, lezat ada, tapi kerukunan di rumah tangga itu enggak ada. Misalkan suaminya pergi terus kerja, ibunya arisan terus, ibu-ibu sosialita, anaknya enggak tahu kemana. Nah itu walaupun segala banyak, harta banyak itu enggak ada kebahagiaan. Mungkin itu ya. Nah, di sini ada lanjutannya itu hamba yang cerdas akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan menerima warisan bersama saudara-saudara anak itu. Nah, saya kalau di sini diibaratkan seorang hamba yang cerdas itu kita ke orang tua atau ke pimpinan, misalkan kalau di KLPI itu sebagai
Kane sebagai ortu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita cerdas, kita apa sih pengertian kepada anak-anak kita, maka kalaupun misalkan ada anak-anak kita yang bikin malu, misalkan atau bikin kesalahan lah gitu ya, terus kita menegur dengan baik-baik, kita arahkan ke arah yang lebih baik, maka kalaupun kita diibaratkan di KLPI, kalau semuanya nurut, semuanya paham, semuanya mendengarkan apa yang diberikan dari perusahaan, petunjuk-petunjuk ataupun menjalankan semua yang dianjurkan sama perusahaan, maka di sini kan ada akan menerima warisan bersama saudara-saudara anak itu. Maka kita akan cepat mendapatkan pensiun, warisan pensiun dari perusahaan KLPI, maka kita semuanya akan bahagia gitu ya. Nah, di sini emas dan perak diuji dengan perapian, tetapi hati orang diuji oleh Tuhan. Udah jelas kalau emas perak itu akan berharga itu harus dipanaskan, harus terkadang dipukul untuk bentuknya bagus dan lain sebagainya, tetapi hati orang diuji oleh Tuhan, yaitu kalau hati kita itu diujinya terkadang dengan kemiskinan, terkadang dengan musibah, terkadang dengan sakit. Nah, dengan diberikan ujian itu, kita jangan justru malah apa sih mengeluh atau misalnya justru kita harus bangkit dan kita harus introspeksi diri. Bagaimana ini bahwa Allah itu sedang menguji kita. Kita harus kuat, kita harus hebat gitu ya. Nah, di sini orang jahat menuruti saran-saran yang jahat, pendusta suka mendengarkan kata-kata fitnahan. Ya, kalau orang jahat ya pasti akan menurun apa menuruti saran-sarannya yang jahat-jahat, apalagi pendusta itu akan memfitnah orang lain gitu ya. Nah, siapa mengejek orang miskin papa, menghina Allah penciptanya. Siapa gembira atas di atas penderitaan orang lain. Kita harus eh, lebih sayang kalau ada orang yang sedang menderita, kalau ada orang yang sedang menemukan eh, musibah, kita harus kasihan, harus kita tolong. Nah, kalau kita akan misalkan justru menari di atas penderitaan orang lain, pasti mendapat hukuman dari Allah gitu ya. Kebanggaan orang yang sudah tua adalah anak cucunya. Kebanggaan anak-anak adalah orang tuanya. Nah, kalau misalkan kita punya anak cucu yang baik-baik, ya pasti kita akan bangga, akan bahagia. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pun sebagai orang tua, kita itu harus menjadi contoh, harus menjadi tauladan anak-anak kita. Maka anak-anak kita pun akan merasa bangga terhadap orang tuanya karena orang tuanya memberikan contoh yang baik gitu ya. Orang terhormat tidak patut mengucapkan kata-kata dusta, orang bodoh tidak pantas mengucapkan kata-kata berharga. Ya iyalah kalau misalkan orang terhormat, ya insya Allah pasti itu ucapannya juga baik-baik. Sedangkan kalau orang bodoh, ya yang namanya orang bodoh yang pasti kata-katanya juga tidak berharga gitu ya. Ada yang menyangka uang sogok dapat membuat keajaiban. Dengan uang sogok segalanya dapat terlaksanakan. Kita mah jangan ya, jangan punya pemikiran seperti itu. Karena apapun bentuk sogokan itu sebetulnya nggak baik lah. Mendingan kita mah jujur-jujur aja lah kalau memang misalkan contoh kita mau melamar kerja, janganlah main sogok-sogokan, lebih baik apa adanya prestasi kita. Karena di akhir kemudian pasti akan ditemukan sama kita akibatnya gitu ya. Kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkit-bangkit kesalahan hanya memutuskan persahabatan. Ya, karena Allah pun maha pengampun, masa kita sebagai hambanya tidak akan mengampuni atau memaafkan kesalahan teman-teman kita. Karena kalau kita membangkit-bangkitkan kesalahan hanya akan
memecahkan persaudaraan kita, akan memecahkan persahabatan kita, maka hindarilah kita berusaha untuk tetap menghindari permusuhan itu dan saling memaafkan. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti semua orang akan pernah melaksanakan kesalahan ya. Nah, satu teguran lebih berarti bagi orang berbudi daripada 100 cambukan pada orang yang bodoh. Ya, kalau teguran bagi orang-orang yang berbudi itu malah akan dijadikan manfaat. Tolong ini kenapa ya di. Nah, kalau teguran bagi orang yang berbudi itu justru akan dijadikan suatu masukan yang bermanfaat. Sedangkan kalau walaupun misalkan 100 cambukan pada orang bodoh itu akan percuma karena tidak akan didengar bagi orang bodoh itu, ya udah yang penting mah kata saya mah benar gitu kalau menurut orang bodoh mah ya. Nah, orang jahat selalu menimbulkan keonaran, tapi maut datang kepadanya sebagai utusan yang kejam. Nah, di sini contoh banyak ya, maaf-maaf gitu, ini hanya contoh, misalkan banyak yang kejahatan, misalkan curanmor atau apa. Kan kalau ketahuan sama masyarakat, itu akan terjadi, ya, misalkan, eh, ya yang nggak diinginkan ajalah begitulah. Jadi sehingga akan sebagai utusan yang kejam bagi dia itu ya. Nah, lebih baik berjumpa dengan induk beruang yang kehilangan anaknya daripada dengan orang bodoh yang sibuk dengan kebodohannya. Nah, digambarkan di sini beruang, padahal beruang itu yang galak, yang ganas. Tapi kalau misalkan lagi kehilangan anaknya, seganas apapun itu binatang pasti akan sedih. Nah, walaupun kita ketemu dengan yang ganas, tapi kalau lagi sedih itu lebih baik daripada kita bertemu dengan orang bodoh yang sibuk dengan kebodohannya gitu ya. Nah, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan pun tak akan dapat dikeluarkan dari rumahnya. Makanya jangan sekali-kalilah kita mah ada orang baik ya baikin lagi, ada orang jahat ya berusahalah kita lawan dengan kebaikan gitu ya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Karena itu, undurlah sebelum pertengkaran mulai. Nah, kita hindarkan pertengkaran baik di rumah tangga ataupun bersama teman atau sahabat. Karena dengan membuka pertengkaran seolah-olah kita itu membuka air bah, banjir. Jadi kita sendiri akan celaka gitu ya. Maka hindarilah. Jangan sampai kita terjadi pertengkaran. Tuhan membenci orang yang membenarkan orang durhaka dan Tuhan membenci orang yang membenarkan orang durhaka dan yang menyalahkan orang yang tak bersalah. Di sini seperti halnya kita ada peribahasa yaitu bergotong royonglah dalam kebaikan dan jangan sekali kita bergotong royong dalam kejahatan dan perbuatan salah gitu ya. Jadi jangan sekali-kali yaitu membenarkan orang durhaka yang menyalahkan orang lain yang tak bersalah gitu ya. Mungkin itu yang diterjemahkan untuk itu ya. Terus selanjutnya, percuma orang bodoh menghabiskan uang mencari hikmat sebab ia tidak mempunyai pikiran yang sehat. Nah, jadi walaupun orang bodoh ini menghabiskan uang mencari istilah hikmat atau misalkan mencari kebaikan, sebab ia mempunyai pikirannya yang tidak mempunyai pikiran yang sehat, jadi seolah-olah percuma gitu ya. Nah, untuk itu kita mah jadikanlah uang itu untuk mencari hikmah supaya kita menjadi orang yang baik kalau kita begitu ya. Seorang sahabat selalu setia kepada kawan, tapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Dicontohkan di sini kalau ada keluarga kepada temannya itu baik, kepada ininya baik kepada orang lain. Tapi kalau ada apa-apa tetap ya keluarga yang ikut menanggung kesusahannya gitu ya. Nah, seperti yang pernah diceritakan sama Pak Ustadz dan Mawan juga, janganlah sekali-kali kita menjadi malaikat di luar, sedangkan jadi setan di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita ya. Orang yang berjanji
untuk menjadi penanggung hutang sesamanya adalah orang yang bodoh. Ya udah jelas lah, boro-boro nanggung hutang orang lain, hutang kita juga nggak mau lah. Mudah-mudahan semuanya mitra-mitra member-member KLP itu jangan punya hutang lah, pusing ya. Dan hutang pun akan dibawa kita mati karena hutang itu akan menghalang kepada kita untuk ajaran Islam ya. Mungkin untuk semuanya juga kalau kita punya hutang maka kita akan terhalang kalau kita mau masuk surga. Apalagi kalau kita harus berjanji untuk menanggung hutang orang lain. Ya, nanti kita misalkan dipinjemin BPKB-nya atau misalkan dipinjeman apa, terus nanti yang punya utangnya enggak bayar, ya kita yang dikejar yang punya jaminannya. Makanya jangan sekali-kali lah gitu. Orang yang suka pada dosa, suka bertengkar, orang yang bermulut besar mencari kehancuran. Ya itu udah pasti ya, yang suka berbuat dosa, bertengkar, orang yang bermulut besar mencari kehancuran. Kita menghindari ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak baik, yang punya sifat bijak gitu ya. Seorang penipu tidak akan bahagia. Orang dengan lidah bercabang akan mendapat celaka ya. Yang penipu ya, ya tidak betul. Terus ini yang paling saya tekankan ini di sini ada lidah yang bercabang. Maksudnya kan itu pengadu domba. Jangan sekali-kali lah kita sampaikan mengadu dombakan orang sehingga akan terjadi musibah ataupun misal menjadi malapetaka. Janganlah, hindari, itu akan tidak baik ya. Nah, di sini mendapat anak yang dungu berarti mendapat kesedihan. Menjadi ayah anak yang bodoh tidak memberi kegembiraan. Udah jelas ya kalau anak-anaknya dungu, anak-anaknya eh, bodoh, kita akan pusing ya gimana caranya ini untuk supaya anak-anak itu baik, anak-anak itu pinter. Jadi kita berusaha teruslah. Jangan-jangan sekali-kali kita punya anak-anak, naudzubillah, mudah-mudahan anak-anak kita soleh semuanya ya. Amin, amin ya robbal alamin. Hati yang gembira menyehatkan badan, hati yang murung mematahkan semangat. Ya, karena kebahagiaan, kegembiraan itu kesehatan itu berawal dari hati kita gembira. Kalau kita misalkan ada masalah dipikirkan, murung terus, kita itu sampai nggak mau keluar, nggak mau adaptasi sama orang, itu akan, uh, jangan sekali akan membuat kita menjadi sakit. Saya ingat dari pepatahnya Pak Teddy itu waktu kemarin-kemarin, kalau kita lagi apa sedih, cepat tekan tombol kebahagiaan di hati kita biar kita cepat bahagia lagi gitulah, jangan berlama-lama di kesedihan gitu ya. Nah, hmm, hakim yang curang menerima uang sogok secara rahasia dan tidak menjalankan keadilan. Ya Allah, ini naudzubillah min dalik ya. Jangan jangan sampai keadilan itu bisa ditukar dengan uang karena kasihan. Kalau misalkan ada istilah ada hakim yang curang, sementara orang yang benar jadi salah, yang salah itu jadi benar, kasihan. Maka kita berusaha untuk adil dan tidak mengharapkan kayak uang curang-curang itu ya. Nah, tujuan orang yang berpengertian ialah untuk mendapatkan hikmat, tetapi tujuan orang bodoh tidak menentu. Nah, anak yang bodoh menyusahkan ayahnya dan menyedihkan hati ibunya. Udah jelas betul ya. Kalau misalkan anak-anaknya bodoh, anak-anaknya nakal, anak-anaknya bandel, kita itu sebagai orang tua pusing, bingung bagaimana ini caranya untuk anak-anak seperti tadi yang udah dibahas di atas ya. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh ya, soleh-soleha. Tidak patut mengenakan denda pada orang yang tak bersalah, tidak patut menindas orang yang berbudi luhur. Itu seperti tadi ya yang diibaratkan seorang hakim. Jadi kita itu harus jujur, harus transparan, harus adil gitu ya. Orang yang tajam pikirannya tidak banyak bicara. Orang yang bijaksana selalu tenang. Itulah pancaran seorang yang bijaksana itu kelihatannya tenang, mukanya itu semeringah, mukanya itu adem. Itulah kita yang kita harapkan seperti itu ya. Seorang bodoh pun akan disangka cerdas dan bijaksana kalau ia berdiam diri dan menutup mulutnya. Nah, makanya di sini ada berlaku istilah berdiam itu emas.
maka lebih baik kita berdiam daripada kita memberikan omongan yang apalagi tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Mungkin itu Panandang uraian tentang buku bijak tanggal 17 yang bisa saya sampaikan, yang udah jelas, udah pasti banyak kekurangannya. Kalaupun misalkan ada yang baiknya, mudah-mudahan bermanfaat, itu semuanya hanya pemberian Allah. Dan kalaupun misalkan bukan kalau, tapi pasti banyak kesalahan, banyak kekurangan dari uraian saya, itu semata itu adalah dari kekurangan saya, dari kehilapan saya. Mohon maaf untuk semuanya, barangkali ada yang kurang berkenan dari pemaparan saya. Nah, untuk itu barangkali ya langsung doa ya Pak Nanda, apa Ya, Bu. gimana? Ya, Ya, berdoa. ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim ya. Setelah kita membacakan buku bijak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, minimal untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk semuanya. Mudah-mudahan sedikit yang saya berikan ada manfaatnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina wa bina wa safina wa karimina wa maulana Muhammad wa sani wa radiyallahu anhu sahabati Rasulullah jumin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, maafkanlah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa leader-leader kami dan teman-teman kami ya Allah, yang kami merasa bahwa kami ini segitu hinanya, yang segitu banyak dosanya. Semoga Allah memaafkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Robi, semoga Allah memberikan hidayah kepada kami, memberikan kebaikan kepada kami, memberikan hati yang soleh, hati yang eh, lembut untuk bersama dengan teman-teman ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Robi, kami selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Begitu besar nikmat yang Engkau berikan ya Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kedamaian. Semoga semua nikmat yang telah Kau berikan selamanya terkucur terlimpah kepada kami ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari segala yang bisa menjadikan kami jauh dari Allah. Ya Allah, sehatkanlah kami, owner-owner kami, direktur, Pak Wakil Direktur, leader-leader, penasehat, para pembina, Kane, orang tua, dan member-member semuanya. Berikanlah kesehatan untuk kami bisa melaksanakan bisnis ini, bisnis KLPI yang betul-betul akan membawa kami kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya Allah, sehatkanlah kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Ya Allah, semoga PT KLPI ini juga terus jaya dan amanah selama-lamanya, amanah dan bisa membawa member ke puncak kesuksesan dengan mendapatkan pensiun yang secepatnya ya Allah. Kita akan bergotong royong ya Allah, lindungilah ya Allah kami. Semoga dalam menjalankan PT KLP ini diberikan kemudahan ya Allah, diberikan kelancaran ya Allah. Kami ingin mengajak, kami ingin memberikan peluang kepada mereka yang membutuhkan ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami semua ya Allah. Ya Allah ya Robi, semoga kami bisa mempercepat kesuksesan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah ya Robi, mudahkanlah ya dalam segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Allah, Allahumma ini salamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'da maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa fa'umdal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Nandang. Waktunya saya kembalikan ke Pak Nandang. Ya.
Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu Dede yang telah menyampaikan buku bijak dengan gamblang di sore hari ini. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. Tentunya kita banyak mendapatkan pelajaran dan ajaran, nasihat-nasihat yang ada di dalam buku bijak ini. Tentunya untuk itu, sekali lagi mudah-mudahan dengan senantiasa kita selalu setiap hari, baik pagi maupun sore, untuk selalu tetap belajar dan belajar, karena itu adalah tugas kita sekalian, terutama kita di dalam menghadapi sebuah kebijakan ya, yaitu hikmah untuk bisa senantiasa diterapkan dalam kehidupan kita. Begitupun di KLPI, ini adalah suatu upaya, ya Bapak Ibu sekalian, untuk diberikan kepada kita, yaitu bimbingan ya, supaya kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi saya menyikapi apa yang disampaikan oleh Bu Dedeh, diantaranya diawali tadi bahwa kesederhanaan itu lebih nyaman. Betul ya Bu ya? Karena lebih baik sesuap nasi disertai ketentraman, gitu kan? Di tanggal 17 itu diawali oleh Bu Dedeh. Dan Bu Dedeh menjabarkan bahwa kesederhanaan itu lebih nyaman. Nah, karena kesederhanaan itu memang akan lebih nyaman ketika kita bisa menikmatinya, seperti itu. Kemudian eh, jadilah orang tua atau jadi kane yang cerdas. Karena hamba yang cerdas tadi dijabarkan oleh Bodele atau sebagai orang tua kalau di kita ya, di KLP ini. Karena kalau hamba yang cerdas akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan menerima warisan bersama saudaranya anak-anaknya. Itu, itu. Makasih ya Bu Dede, ini menjadikan buat kita semua keyakinan kita bahwa kita harus bersama-sama antara orang tua dengan anaknya harus selaras dan juga untuk selalu dapat diuji. Tadi emas dan perak diuji dengan perapian. Nah, kita di dalam menjalankan bisnis ini juga senantiasa bisa berharga itu harus diuji, gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan kita, pensiun kita, maka kita harus siap diuji. Oh, karena untuk naik tingkat itu kan harus ada ujian ya. Di sekolah, di kampus, bagaimanapun untuk naik tingkat pasti ada ujian dulu. Nah, emas juga kan ketika dibakar, dipanaskan itu proses untuk supaya mendapat berharga. Ketika sudah jadi barang, menjadi perhiasan, bagus menjadi cincin, menjadi gelang, menjadi kalung itu bagus sekali. Nah, ya, seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pesan jangan bergembira di atas penderitaan orang lain katanya. Karena di dalam tadi Bu Dede menjabarkan siapa yang bergembira atas kemalangan orang lain pasti akan mendapat hukuman. Jadi kita jangan bergembira di atas penderitaan orang lain. Dan juga maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Karena Allah sendiri adalah Maha Ghaffur gitu ya. Allah itu Maha Penerima Pengampun gitu. Kalau kalau kita ingin disukai oleh orang, maka maafkanlah kesalahan mereka yang lakukan. Begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang digarisbawahi juga oleh saya itu tentang kata kita hindarkan pertengkaran. Jadi memulai pertengkaran itu adalah seperti membuka jalan air katanya ya. Kalau maka kita dengan TST kita ya tahu diri, sadar diri, tahan diri, jangan sampai ada pertengkaran-pertengkaran di antara kita yang dapat merugikan kita semuanya. Dan di akhir Bu Dedeh menyampaikan berdiam itu emas katanya, berdiam itu emas. Jadi seorang bodoh pun akan disangka cerdas dan bijaksana kalau dia berdiam diri dan menutup mulutnya. Jadi berdiam itu emas. Artinya kalau kita mau berkata, berbicara itu dipikirkan dulu ya. Karena mulut itu kepala itu di atas, mulut itu di bawah. Kalau mau berbicara itu adalah kita harus pikirkan dulu. Jangan sampai menjadi salah, jangan sampai menjadi menyakiti orang lain. Kalau di dalam hadis disebutkan eh, apa siapa orang yang beriman eh, kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam. Ya. Mangkana yu'minu nabillah wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut gitu kan hadisnya itu. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik aw liyasmut atau diam gitu ya. Berbicaranya yang baik, kalau tidak bisa berbicara dengan baik, liyasmut yaitu diam. Nah, itu mungkin ya
Terima kasih Ya. Bu Dede atas paparannya yang tentunya sangat berharga buat kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya waktu telah dijalani oleh Bu Dede dengan efektif. Hari ini jam 17 lebih 11 berarti masih ada waktu ke depan 20 menit atau 19 menit lagi. Mangga Bapak-bapak atau Ibu-ibu para peserta Zoom HK sore hari ini yang akan memberikan tanggapan, memberikan komentar atau berbagi ya, berbagi pengalaman di lapangan baik itu tentang aplikasi air, tentang bijak, mari kita bersama-sama sampaikan di sini. Mangga, silakan ada siapa saja di eh, forum ini atau saya baca dulu chat ya, chat yang masuk. Yang pertama dari Ibu Suliastianingsih ini, Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu semuanya, salam lima pilar. Ya, terima kasih, salam lima pilar juga Bu. Dari Pajaka Putra, ini Bengkulu ya. Waalaikumsalam, salam lima pilar juga dari Bengkulu. Oke. Kemudian Ibu Juju, Benda Juju, Assalamualaikum, maaf Panandang, Bunda ini saya simak dulu masih ada kegiatan. Oh iya, baik Bunda Juju ya, sambil melakukan kegiatan. Waalaikumsalam, baik Umi lanjut. Oh ya udah dijawab ya ini sama Bunda ini. Maaf baru gabung Panandang, salam lima pilar. Ya, salam lima pilar juga Pak Miski ya, biasanya yang sambil bersibuk di jam segini ya. Bu Titin layar. Oh tadi saya itu mengingatkan ya ke Bu Titin yang share layar ya. Maaf baru bisa masuk ini Pak Romo. Ya, terima kasih Pak Romo ya sudah gabung dari Bu Soeharti. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum semuanya. Mohon maaf terlambat barusan nyampe rumah. Salam lima pilar dan sejahtera selalu. Amin. Ya, salam lima pilar. Pak Purnomo, maaf Pak telat jum ngantar anak di pesantren Kudus. Oh iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Bro Amar itu Pak Susilo ya. Selamat sore Pak Nandang, mohon izin live dulu terima kasih. Oh iya, mangga Pak Susilo. Baik Bapak Ibu, itu chat yang masuk. Silahkan yang akan berkomentar atau memberikan penambahan, penjabaran dari apa yang dibacakan oleh Ibu Dede. Terima kasih Ibu Dede ya, yang telah menyampaikan dengan baik untuk kita semuanya. Mangga, siapa yang akan berkomentar terlebih dahulu? Ada siapa saja? Baik, ada Ibu Wiwit, ada Ibu Betty, Bunda Eni, Bunda Sandra, Haji Sohib, ada ya Pak Iketut Agus Riyadi. Nah ini kayaknya dari Bali ya, teman yang paling tengah. Nah, boleh nanti Pak Iketut ya kalau mau berkomentar sambil berkenalan dengan kita, saya baru mengenalnya di sini. Pak Ibrahim, Pak Ustadz ya yang selalu mendampingi, Bu Hajah Iib, Ibu Ita Berti ya, terima kasih Bu Ita, Pak Jaka Putra ini semangat selalu, Bungkulu ya. Eh, kasiran ibu atau bapak ya. Ini yang pas tadi saya pertama masuk, Pak Kasiran itu udah masuk duluan. Pak Kasiran ya. Pak Tamal Azmi, Tangerang, kemudian Ibu Mar ya, Bogor. Ini ada marketing air, Ibu Mimin selalu hadir. Terima kasih Ibu Mimin ya, Tasik. Pak Miski ini dari Cirebon, Pak Narno Bogor, Ibu Nur Ali ini dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih Ibu. Dan ini ada Ocin ya, Bapak atau Ibu, Ocin. Purnomo, Pak Purnomo ya, Pak Romo Yudi, Tulung Agung, dan ini Pak Samsung itu Pak Haji Ahim ya, Kuningan. Ibu Soeharti ya, Ibu Soeharti itu dari Malang. Ibu Suliastiningsih dari Lampung ya, kalau nggak salah. Dan Pak Sun. Oh, Pak Sunoto, ya bisnisku ibadahku ya bersama KLP ada Pak Sun. Alhamdulillah, Pak Sutrisno, Ibu Titin juga ada ini dari Ciamis ya. Iya. Tenjih, kemudian Ibu Umamah Majalengka dan Pak Yayat dari Tasik serta Bunda Juju dari Demak. Alhamdulillah. Itu mungkin ya beberapa saudara kita yang saya absen yang ada di Zoom HK sore hari ini. Atur Terima kasih. nuhun, Bu Dede. Ya, Sami-sami. mangga Bunda Betty mau berkomentar untuk Komentarnya pokoknya betul Pak harus terus kita teh
semangat dan mengandalkan Tuhan itu aja supaya kita bisa. Kalau kita masih jangan loyo, semangat aja terus gitu ya Pak ya. Kalau nanti kita semangat, capek, terus kita tidak tidak apa namanya. bosan eh ya. jadi makanya saya kemarin juga kan ketemu orang yang memang pernah dibawa ke sana, terus dia ingin masuk saya, cuman saya kan nggak enak karena dia diajaknya sama waktu itu sama Pak Joko, jadi saya teh nggak mau. Padahal orangnya bilang nggak apa-apa Bu Betty, saya masuk di bawah Bu Betty aja. Saya nggak enak. Pak, Bapak bilang dulu sama Pak Joko, saya bilang gitu. Sebetulnya sih nggak apa-apa ya. Kalau Ya, dia mau masuk nggak koordinasi apa-apa, lagi saya aja masukin Bu. aja nanti di Bapak Joko. Hmm? Ya, kita mah gotong royong. Ya, Bukan mempeng itu Bu, Pak, mempeng dia semangat, mempeng semangat, betul mempeng betul. kan menurut Pak Joko mah ya teh disuruh disuruh belajar dulu, disuruh apa sih? Ya denger di YouTube, YouTube, YouTube. malah orang kayak gitu mah mana mau dengerin, ya apanya sibuk gitu. Kalau ketemu orang menjelaskan detail begini 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 terus akhirnya tuh kalau saya ini jadi mengerti, kalau saya suruh dengerin sendiri mas saya nggak bisa, dia bilang gitu. Saya jelaskan, saya tuntun mengerti. Yaudah Bu, saya mau masuk. Makanya saya nanti mau bilang, Pak, sok Bapak transfer aja dulu. Nanti sama saya dimasukin daripada Oke. nanti Ya, ya. berubah pikiran ya Paknya. Ya, Sayang. itu harus dijaga Bu ya, semangatnya terus Bu ya. Eh, Betul. Mungkin nanti juga koordinasi itu dengan Pak Joko boleh, dan Ibu juga follow up lagi aja Bu, karena Ya. orangnya sudah semangat seperti itu. Mm-mm. Oh ya, terima Makanya kasih Bu Suliastiningsih ya, maaf dari Mojokerto ya. Ibu Bu Suliastiningsih Mojokerto. Tadi saya menyebutkan dari mana tadi teh? Malang ya. Pak Haji Sohib hadir ya, Bekasi. Alhamdulillah Pak Haji. Baik, siapa lagi? Bapak Ibu, tadi Bunda Betty juga memberikan pengalaman ya di lapangan. Salah satunya seperti itu ya. Karena Bunda Betty ini adalah seorang bunda yang gigih dan semangat selalu. Uh, Kalau HK bersama saya, dia selalu semangat. Seperti itu. Bangga, Assalamualaikum, Panandang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Titin ya. Iya, Nah, dari ya, Ciamis, Pak. Samis. Semangat Bu. Selamat kepada leaderku, ortuku, Bu Dede Raningsih yang selalu memotivasi saya, membimbing saya, mengarahkan saya. Banyak pelajaran yang saya timba dari dia, Pak. Dia selalu membina saya, mengarahkan saya. Sekarang saya menyimak dari perkataan dia, dari penguraian tadi. Buku bijaknya, salah satunya itu dia mengatakan lebih baik itu kita hidup sederhana daripada kita hidup banyak uang, misalkan, tapi tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan. Benar Betul, betul. sekali. Lebih baik kita istilahnya sedikit punya harta, tapi kita ada kedamaian. Benar sekali, Pak. Terus dia bilang lagi tadi, penyakit yang menusuk ke tubuh kita itu diakibatkan dari pikiran kita ya Pak ya. Kata Ya betul. itu benar Pak. Karena misalkan kita penyakit itu datangnya dari pola pikir kita Pak. Jelas benar Pak. Kalau kita pikiran kita tidak tenang, banyak kesana kesini memikirkan ini itu, ya otomatis ke tubuh kita itu ada misalkan merasa lemas lah, merasa tidak ada semangat hidup. Benar, Pak. Jadi intinya itu kata Bu Dede itu kita harus berserah diri kepada Allah, banyak berdoa, banyak bertawakal. Benar, Pak. Itu intinya kata Bu Dede. Saya sangat termotivasi sekali, Pak, dengan perkataan beliau yang selalu membimbing saya bahkan sampai tiap hari gitu, Pak. Saya bersyukur telah dipertemukan dengan perusahaan yang sangat insya Allah menjanjikan ya Pak, menjanjikan kesejahteraan kita semua. Saya selalu berdoa sama Allah, semoga PT KLP ini selalu diberkahi sama Allah, dipermudahkan segala urusannya Pak.
Dan Amin. semoga kita-kita semua ini selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberi keberkahan sama Allah, terutama kepada owner PT KLPI, kepada wakil direktur, kepada Bapak Direkturnya sendiri, kepada Pak Nandang sebagai Amin. leader-leader kita semua, kepada para mitra KLPI semuanya. Semoga kita semua diberikan kemudahan sama Allah untuk meraih kesuksesan dunia akhirat, Pak. Karena saya Amin. di PT KLPI ini perusahaan satu-satunya yang akan menjamin kita bahagia dunia akhirat. Karena di sini kita kerjanya gotong royong, Pak. Tidak saling sikut kanan kiri ya, Pak. Kita kerjasama ya, Pak. Tidak ada yang istilahnya dirugikan, tidak ada yang istilahnya diuntungkan. Kita semuanya insya Allah kebagian antrian ya, Pak, untuk mencapai kesuksesan di sini. Saya bersyukur sekali, Pak, telah diketemukan sama leader saya, Bu Dede Kamahaka saya, yang begitu dia rendah hati mengerahkan saya ke PT KLPI ini. Saya sangat bersyukur, Pak. Sangat berterima kasih. Mudah-mudahan kita semua ini selalu diberikan kesehatan lahir batin ya, Pak, untuk mencapai kesuksesan dunia akhirat, Pak. Insya Allah ini bisnis-bisnis yang sangat luar biasa, Pak. Amin. Karena di sini saya simak di PT KLPI ini benar banyak amalnya, Pak. Orang yang tidak bisa menyeskan ada donor sponsor. Nah, ini di sini benar-benar kalau di luaran sana itu bisnis kebanyakan itu mementingkan diri sendiri, Pak. Tidak melihat kanan kiri, tidak melihat ke atas, melihat ke bawah. Yang penting kita sendiri sukses, Pak. Tapi luar biasa untuk PT KLPI saya angkat jempol, Pak. Semoga selalu diberkahi sama Allah PT KLPI. Marilah teman-teman kita selalu berdoa, berserah diri kepada Allah yang menciptakan kita, supaya kita semua cepat meraih kesuksesan di PT KLPI ini. Sekian Pak, terima kasih Pak Nandang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Titin ya, kalaupun Bu Titin baru, tetapi saya mengamati beliau sudah memahami betul ya Bu Dede. Ini berkat Bu Dede juga mungkin. Dan betul Bu Titin ya, kita berada di KLPI itu mungkin adalah jawaban doa-doa kita ya. Kalau kita berdoa ingin supaya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang senantiasa berjodoh dengan kita ya. Karena jodoh itu Bapak Ibu tidak berarti hanya pasangan saja. Jodoh itu baik dengan teman yang baik, baik dengan pekerjaan kita, baik dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, kita juga, saya sendiri kan bertemu dengan Pak Basi ini adalah jawaban doa bahwa saya itu ingin dipertemukan dengan orang yang baik. Dan ternyata dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang ada di KLPI semuanya adalah orang-orang yang baik insya Allah ya Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan setiap hari, setiap pagi dan sore kita menimba ilmu. Nah di sini. Tapi saya juga berpesan Bapak Ibu ya, kita belajar buku bijak, kita pelajari sistem dengan benar, dengan baik. Tentunya jangan lupa juga kita juga jadi istilahnya diasah kan dalam hal ini kita mengasah terus, mengasah pisau kita supaya tajam. Tapi jangan lupa setelah tajam itu Bu harus digunakan, artinya potong itu pohonnya. Jangan sampai diasah terus tapi tidak menebang. Artinya kita ada action juga, ada action ya gitu dengan seperti itu. Ya, Alhamdulillah. Makasih Bu Titin yang luar biasa ya memberikan tanggapan dan juga kepada orang tuanya Ibu Dede ya, Ibu Dede Roningsih. Alhamdulillah. Karena itu keluar dari hati gitu ya, hati yang suci, yang ikhlas, yang senantiasa benar-benar adalah ungkapan jiwa. Ah, seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk itu masih ada waktu. Siapa lagi yang akan berkomentar? Panengah akan menanggapi atau memberikan tambahan, Pak? Baik, Pak Nandang, sedikit Pak Nandang. Ya. Pada ada Pak Ustadz sebenarnya. Baik, begini.
Saya itu sebagai prajurit ya, mantan prajurit. Ya mudah-mudahan tidak dibilang sebagai laskar tak berguna gitu aja ya. Itu dipagari oleh ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, ada 8 wajib TNI, ya. Atau 8 wajib ABRI dulu. Yang pertama itu bersikap ramah tamah terhadap rakyat. Yang kedua bersikap sopan santun terhadap rakyat. Yang ketiga menjunjung tinggi kehormatan wanita. Keempat menjaga kehormatan diri di muka umum. Yang kelima senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Yang keenam tidak sekali-kali merugikan rakyat. Yang ketujuh tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat. Yang kedelapan menjadi contoh dan melopari usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Ya, tadi Ibu Titin itu bilang ya kita jangan malu lihat sederhananya. Ya, dilihat sederhana kita jangan malu. Karena hanya kesederhanaan itu menggambarkan bahwa itu kebebasan batin kita. Daripada kita berhayal yang tinggi-tinggi atau mendapatkan sesuatu dari hal yang tidak wajar, itu tidak ada maknanya. Nah, saya ingin mengaplikasikan yang ke-8. Menjadi contoh dalam melopari usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Barangkali ini sudah petunjuk yang maha kuasa, ya Tuhan yang maha kuasa. Saya dipertemukan ikut dalam komunitas pembeli setia di PT Kreasi 5 Pilar ini untuk bisa menerapkan, ya kalau bisa sepenuhnya bisa saya terapkan itu, sehingga masyarakat di sekelilingnya, atau minimal dari keluarga lingkaran kecil dulu, itu bisa saya tingkatkan kehidupannya, kesejahteraannya, ya tentu berkaitan dengan bagaimana kebahagiaan sampai kelak nanti kan itu. Nah, ini merupakan hal yang sangat luar biasa, apalagi didasari dengan buku bijak ini yang akan mengantarkan kita semua untuk bisa mencapai sesuatu yang benar. Ya, kita sudah diberikan jalan atau alur yang benar, sehingga apapun yang kita dapatkan itu betul-betul nanti berfaedah bagi kehidupan kita di keluarga, masyarakat, dan bangsa ini. Ya. Ini barangkali sedikit, Pak Nandang. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mencapai tujuan. Amin. Dengan cara kita masing-masing secara bergotong royong, secara bersama-sama, kita wujudkan apa impian kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Nandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nengah ya. Alhamdulillah. Ini adalah bentuk dari purnawirawan ya, prajurit Pak. Jadi terima kasih untuk selalu menyemangati kita semuanya. Dan betul ya Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan di KLPI bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bersama-sama dapat mencapai ya, mencapai tujuan kita semua bersama-sama. Karena kita adalah bergotong royong seperti itu, mencapai puncak keberhasilan ya. Baik, masih ada waktu 1 menit ya, mungkin untuk 1 atau 2 orang. Kalau ada yang menambahkan lagi, di sini ada siapa? Saya lihat Pak Denny, Pak Denny. Nah, Pak Denny ini dari Lampung, senior kita ya. Boleh Pak berikan motivasi untuk kita semua untuk menambahkan dari apa yang disampaikan. Iya, Mangga. ini baru masuk ini Pak. Baru Oke, masuk Pak ya? makasih. Saya tidak menyimak dari awal, cuma intinya khusus untuk buku bijak tentunya akan membawa kita kepada pemahaman-pemahaman yang lebih terbuka, pemahaman-pemahaman lebih attitude kita semakin terjaga, sehingga ada banyak hal yang barangkali bisa saja mendatangkan kesel, emosi dan sebagainya bisa diminimalisir dengan apa yang kita peroleh dari buku bijak yang ada. Memang saya saat ini banyak bertubi-tubi masuk tawaran ini, tawaran itu, sampai ketika ada hal-hal yang baru saya suka sharing dengan leader seperti Pak Darmawan dan sebagainya. Tujuannya agar supaya untuk motivasi dan mengantisipasi supaya member-member air atau rekan-rekan yang ada di air ini tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang membawa kepada kesengsaraan. Karena di dalam buku bijak ada juga bagian yang berkata ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Jadi hati-hati dengan tawaran-tawaran yang datang yang begitu tergiur,
yang akan membawa kita kepada hal-hal yang justru menyengsarakan. Hal-hal seperti inilah yang menjadikan kita sulit untuk mengajak ya orang lain masuk ke air, karena mereka sudah terkontaminasi dan mereka sudah terpengaruh dengan kesesatan-kesesatan itu, dengan kekecewaan-kekecewaan yang menimbulkan mereka. Tapi bersyukur kita punya buku bijak yang selalu memberikan kita support, yang selalu memberikan kita motivasi, yang selalu memberikan kita harapan-harapan yang baru untuk terus semangat di dalam bisnis ini. Mungkin itu saja Pak Nadang sebagai tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny sebagai tambahannya ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Denny menambah wawasan kita lebih luas lagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita jangan ragu lagi dengan buku bijak itu sebagai panduan kita untuk bisa kita gunakan ya di dalam bisnis kita ini. Dan Bapak Ibu, karena waktu juga sudah selesai, kita akan melanjutkan nanti Zoom ini diberikan linknya kepada wilayah Timur dan untuk itu, untuk Zoom HK sore di hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa nanti juga kami mengundang untuk hadir ya di presentasi nasional, Zoom nasional. Insya Allah akan menyampaikan ada testimoni juga ya dari Ibu Almira kalau nggak salah dan penyampaian oleh Pak Denny ya nanti malam itu. Eh, untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila kehilapan di dalam menyampaikannya. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kepada kita barokahnya. Kemudian kita selalu diberikan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan diberikan limpahan rezeki yang luas, yang barokah, melimpah dan bermanfaat tentunya. Melalui kita di KLPI. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya saya tutup dengan salam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Dadang, terima kasih Bu Dede. Kandang, jangan lupa overhost. Ke Ibu ya, ke Bunda Iya, ke Lili ya. saya Pak. Salam 5 Nuhun. miliar. Ya. Nuhun ya. Bu Dede Bunda terima Edi buat kasih. Panandang 5 miliar. Salam Iya, 5 Semangat. pilar, salam